Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku selalu, salam hormatku jua buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan kalimah yang mulia, kalimah yang agung, agar terhantar kepada zat yang membacanya. Jadi maknanya, tak ada yang bisa membaca kecuali yang punya suara. Tiada yang punya suara kecuali yang hidup. Jadi yang punya suara dan yang punya huruf bukan manusianya, tapi dialah uripe Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tafsir sejati tentang keadilan Tuhan. Tafsir sejati keadilan Sang Pencipta. Tafsir sejatinya Allah. Tafsir sejatinya keadilan Allah Bapa, Sang Yang Widi, Romo, Gusti, dan sebagainya. Jadi keadilan Tuhan itu tidak sama dengan keadilan di sisi manusia. Keadilan versi hawa nafsu manusia cenderung kepada kepentingan-kepentingan hawa nafsu manusianya. Akan tetapi keadilan-keadilan di sisi Tuhan mengarah kepada meliputi seluruh ciptaannya. Sangat amatlah berbeda keadilan di sisi manusia dan keadilan di sisi Sang Pencipta. Ketika kita berkeadaan miskin, kita selalu meminta-minta, kita selalu berdoa-doa kepada Tuhan agar terentas dari kemiskinan. Dan di dalam hati tiap manusia pasti menggerutu, bagaimana Tuhan ini? Aku sudah meminta-minta, sudah berdoa-doa,
kepada Tuhan untuk mengentas keadaan kemiskinanku ini. Tapi sudah lama aku berdoa, tapi kok tidak diberikan rezeki seperti rezekinya orang-orang kafir yang di luar sana. Apakah Tuhan tidak adil? Memang menurut hawa nafsu Tuhan tidak adil. Karena keadilan hawa nafsu mengarah kepada kepentingan hawa nafsu. Saenak-enake dewe-dewe. Bila keadilan di sisi manusia diterapkan kepada seluruh makhluk, maka kata manusia, Tuhan bila menciptakan makhluk mestinya jangan berbeda-beda. Kalau menciptakan makhluk itu kaya, ya kaya semua. Kalau menciptakan makhluk itu miskin, ya miskin semua. Itulah keadilan bagi hawa nafsu ini. Keadilan yang sama versi hawa nafsu. Lalu kenapa Tuhan mengadakan ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin? Kok tidak sama? Mana keadilan Tuhan? Akan tetapi Sang Pencipta menciptakan kita jadi orang kaya, menciptakan kita jadi orang miskin. Supaya apa? Supaya sempurna hubungannya. Yang kaya membutuhkan yang miskin untuk membantu segala kebutuhannya. Yang miskin pun butuh yang kaya untuk membantu segala kebutuhannya, saling membutuhkan. Itulah keadilan Tuhan, sempurna. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya. Itulah kesempurnaan Tuhan dalam penciptaannya. Coba kita pikirkan, kita hayati. Bila seluruh manusia ini dikasih kaya semua, maka manusia pun akan bertemu dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Meskipun manusia itu dikasih kaya semua, tidak kurang apapun, akan tetapi suatu saat akan menemukan kemiskinan. Kok bisa orang kaya kok dikatakan menemukan kemiskinan? Contoh, ketika kita butuh untuk membangun rumah kembali atau membangun pabrik untuk usaha kita, maka kita kesulitan cari orang untuk menjadi kulinya, untuk menjadi kuli bangunannya. Kita kesulitan mencari orang. Kenapa? Karena semua orang sudah kaya-kaya semua, tak butuh kerja. Inilah orang kaya pasti menemukan kesulitan. Kesulitan akhirnya ia bangun-bangun rumahnya sendiri. Ia mengaduk-ngaduk luluh sendiri, menata-nata bata sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa untuk membantunya, karena sama-sama kayanya. Nah, inilah keadilan Tuhan itu. Kaya pun manusia butuh yang miskin, dan miskin pun manusia butuh yang kaya. Inilah kesempurnaan Tuhan di dalam penciptaannya. Bila Allah suka kepada golongan kanan, mestinya Allah hanya menciptakan golongan kanan atau tangan kanan. Lalu kenapa ada tangan kanan dan ada tangan yang kiri?
Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Ada telinga kanan, ada telinga kiri. Ada mata kanan, ada mata kiri. Dan sebagainya. Inilah kesempurnaan Allah jua di dalam penciptaannya. Bila tangan kita ditaruh di kanan semua, bila Tuhan cinta dengan golongan kanan, kira-kira bila tangan kita dua-duanya ada di sebelah kanan, kira-kira bagus enggak bentuknya? Bisa seimbang tidak? Atau malah oleng, selalu oleng ke kanan, selalu menggok ke kanan, jatuh. Itulah keadilan versinya manusia. Kenapa Tuhan tidak menciptakan seluruh manusia itu berbuat kebaikan? Mengapa Tuhan tidak menciptakan seluruh manusia itu beriman kepada Tuhan? Apa rahasianya? Itulah keadilan Tuhan. Bila tak ada golongan kiri, maka tak ramai dunia ini, tak indah dunia ini. Ada orang baik pun ada orang buruk, ada ketaatan pun ada kemaksiatan. Bila manusia tidak jatuh kepada kemaksiatan, maka manusia takkan pernah taubat. Itulah kesempurnaan keadilan Sang Pencipta. Fungsinya tangan kanan untuk makan, untuk minum, untuk menulis dan sebagainya. Tangan kiri pun tugasnya hanya diam, karena tangan kiri juga ada tugasnya sendiri-sendiri. Bila keadilan itu menurut versi manusianya, mestinya tangan kiri dan tangan kanan bekerja bersama. Maknanya bekerja sama, sama gerakannya. Waktu tangan kanan makan, tangan kiri pun sama gerakannya dengan tangan kanan. Makan bersama-sama, dua tangan pegang nasi, dimasukkan ke mulut dua-duanya. Begitukah keadilan? Nah, ketika tangan kiri bertugas untuk membersihkan kotoran saat di kamar mandi, apakah tangan kanan juga harus ikut-ikutan tangan kiri? Apakah mungkin tangan kanan bisa ikut tangan kiri? Mana ambil airnya untuk membersihkan kotoran? Itulah keindahan keadilan Tuhan itu. Saling berbeda tugas, tapi rahmatan lil alamin, tapi sempurna di dalam pengerjaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rahasia keadilan Tuhan itu dimiliki oleh para nabi dan para rasul, sehingga dihabarkan Kanjeng Nabi Muhammad katanya punya istri lebih dari 4. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Bila ditinjau atau dipandang dari sudut mata syariat, apakah mungkin manusia bisa adil bila istrinya banyak lebih dari 1? Mana mungkin bisa adil? Kata syariat, kata hawa nafsu, kata iblis dan setan, manusia tak pernah bisa adil. Apakah adil itu sama rata? Seumpama istrinya 11 dan mempunyai anak yang berbeda-beda, ada yang punya anak 1, ada yang punya anak 6, ada yang punya anak 3. Apakah diberikan, bila keadilan menurut manusia, apa diberikan secara merata?
belanjanya tiap bulannya, seumpama tiap bulan belanjanya 6 juta, apakah mungkin bisa diberi 6 jutaan semua 11 istri atau 9 istri itu? Ini keadilan versi hawa nafsu. Jadi seolah-olah sama rata, padahal keadilan di sisi Tuhan Sang Pencipta yang menurut kadar manusianya. Bila anaknya 1, ya beda dengan anaknya yang 6. Karena beda kebutuhannya. Jadi tidak sama rata. Mari kita ilustrasikan keadilan bagi manusia dan bagi Sang Pencipta. Contoh, kita memiliki 10 ekor sapi. 10 ekor sapi, kita tidak punya apa-apa lagi selain sapi. Ketika kita berhajat untuk sebuah ibadah, contohnya mau pergi haji atau pergi umroh, harta sudah tak ada, yang ada hanyalah sapi. Jalan keluarnya bagaimana supaya aku bisa umroh? Jalan keluarnya bagaimana supaya aku bisa haji? Haji dengan haji khusus yang mahal itu kadang biayanya 100 sampai 150 juta. Bagaimana ya caranya agar aku bisa berangkat sedangkan aku punya sapi 10? Jadi untuk melaksanakan tasakuran, berangkat ke Masjidil Haram, berangkat haji, ya kita harus merelakan, mengorbankan sapi-sapi itu. Yang sapi 5 atau sapi 7 sapi saya jual untuk mencukupi ongkos bisa naik haji. 1 sapi saya sembelih untuk tasakuran agar sebelum berangkat haji ada tasakurannya. Tinggal 2 ekor saya pelihara, laki dan perempuan, jantan dan betina, supaya beranak pinak lagi. Nah, itu keadilan menurut kita berbeda-beda, tidak sama. Ada yang dijual dihidupkan, ada yang disembelih dimatikan untuk lauk pauk atau untuk kebutuhan tasyakurannya. Ada yang dipelihara 2 ekor. Jadi keadilan di sisiku, di sisi kita manusia itu ya juga tidak sama. Bila sama-sama dijualah semua sapinya. Kata sapi, lelaku yang kita lakukan sebagai pemilik sapi, kata sapinya tidak adil. Mestinya bila tuan yang punya sapi ini adil, bila dijual atau dihidupkan, ya dihidupkan semua toh yang 10 ini. Kemudian bila sapi itu disembelih, ya harus disembelih semua ke 10-10-nya. Bila itu dikatakan adil, katanya sapi. Lalu kenapa ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan, ada yang dijual, ada yang disembelih? Inilah keadilan saya, itulah keadilan Anda, supaya Anda bisa melaksanakan ibadah haji dan tasakurannya. Pulang dari haji masih punya sapi peliharaan,
tidak habis. Itulah keadilan menurut Anda, bukan keadilan menurut sapi. Bila kita mengira keadilan Tuhan itu kaya, kaya semua, miskin, miskin semua, pintar, pintar semua, bodoh, bodoh semua, itulah prasangka kita keadilan seperti keadilannya sapi. Kita seperti sapi. Memang bagi orang yang masih memperturutkan hawa nafsunya di dalam hatinya, ketika manusianya masih merasa dirinya yang paling wujud daripada wujudnya Tuhan di dalam hatinya, ketika dirinya merasa paling hidup daripada hidup Tuhannya di dalam hatinya, ketika dirinya merasa paling berkuasa, bisa mengatur-ngatur dirinya sendiri daripada kuasa Tuhannya di dalam hatinya, maka manusia yang demikian seperti saya ini dikatakan oleh Allah derajatnya, nilainya tak lebih tinggi daripada anjing. Abdul Halim ini nilainya di sisi Tuhannya tak lebih tinggi daripada babi dan celeng. Sikap Abdul Halim itu tak lebih tinggi dari binatang ternak, domba yang tersesat. Bila masih memperturutkan hawa nafsu di dalam hatinya daripada Tuhannya. Jadi itulah keadilan Sang Pencipta, keadilan yang indah. Kadang ada yang miskin tak bisa berangkat haji, maka Allah habarkan kepada si miskin, haji itu sejatinya sesungguhnya bukan di Mekah sana, tapi haji itu qalbun mukminin baitullah. Jadi selamatkanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Tiadakanlah dirimu, kembalikan dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah syahadat, itulah sholat, itulah zakat, itulah puasa, dan itulah haji yang sempurna. Dari rukun Islam yang 5 jadi 1, jadi ahad. Inilah kabar berita gembira bagi orang-orang yang tidak ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat ke Mekah yang dohir, tapi lebih kepada ke Mekah, ke Baitullah yang sebenar-benarnya di dalam tiap-tiap hatinya. Inilah keadilan Tuhan. Coba bila kita ditakdir selalu kaya raya, banyak uang, tiap tahun bisa berhaji, kira-kira kita tambah dekat dengan Allah ataukah kita tambah sombong, kita tambah jauh dari Allah? Bila kita selalu dan selalu diberi kekayaan sehingga kita menunjukkan harga diri kita, sehingga kita menunjukkan keberhasilan kita kepada halayak ramai, ini loh aku, kesuksesanku, aku banyak uang sehingga aku bisa haji dan umroh setiap saat, setiap tahun. Nah, bila kita diberikan rezeki yang banyak, pasti kita jatuh kepada kekufuran, sombong. Maka dari itu kita kadang dikasih rezeki, kadang tidak dikasih rezeki, kadang dijadikan orang kaya, kadang dijadikan orang miskin, selalu berputar begitu. Itulah keadilan Tuhan, supaya kita bisa mawas diri kita di dalam kekayaan, supaya kita bisa mawas diri kita di dalam kemiskinan, supaya ketika menghadapi
keadaan kaya dan menghadapi keadaan miskin, sama-sama selamatnya. Itulah keadilan Sang Pencipta, keadilan Tuhan yang memerankan seluruh ciptaannya. Jadi keadilan di mata manusia dan di mata Tuhan itu adalah ketika manusianya lebih jadi Tuhan di dalam hatinya daripada Tuhan yang menciptakan dirinya. Itulah keadilan manusia yang cenderung membela hawa nafsune dewe-dewe, yang mencari keuntungan bagi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Akan tetapi keadilan di sisi Allah itu adalah ketika manusianya sudah merelakan dirinya, menghadapkan dirinya, menghadapkan wajahnya, menghadapkan hidupnya, menghadapkan badannya kepada Sang Maha Pencipta. Itulah yang dimaksud adil di sisi Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang dilaksanakan oleh tubuh-tubuh orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, pasti disitulah letak keadilan Tuhan. Coba kita lihat orang gila. Kenapa Allah menciptakan orang gila? Tidak bisa kerja, hanya keliling-keliling saja. Makanya makan dari sampah-sampah, kadang dikasih makanan yang benar atau yang bersih tidak mau, sukanya mencari makan sendiri di sampah-sampah. Bila Allah tidak adil, maka orang gila itu makanannya sampah, pasti banyak orang gila yang sakit dan mati. Makanannya makanan kotor dan berpenyakit menurut orang yang waras. Akan tetapi kita saksikan di dunia ini, siapa orang yang banyak berpenyakitan dan yang cepat mati? Ya orang-orang yang makanannya serba nikmat, makanan-makanan yang berlemak. Orang-orang yang kaya dan banyak uang itu yang cepat mati kena berpenyakitan daripada orang gila yang makanannya kotor. Inilah keadilan Tuhan itu. Jadi saksikanlah apa yang tertera, apa yang kita saksikan di depan mata kita, saksikanlah dengan mata Tuhan. Jangan saksikan dengan mata hawa nafsu diri manusia kita, maka kita pasti menilai kebaikan dan keburukan atas apa yang kita saksikan. Namun bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, maka sudah tak ada lagi keburukan yang dipandangnya. Ketika manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada Sang Penciptanya. Itulah keadilan Tuhan, menatap apapun yang dihadapannya semuanya sama bagi orang-orang yang sudah menemukan kehakikat keadilan itu sendiri. Maka dari itu, kemanapun kau arahkan pandanganmu, kau arahkan pendengaranmu, kau arahkan pikiranmu, kau arahkan bolak-baliknya hatimu, bila kamu sudah kembali kepada Tuhanmu, maka tak akan pernah engkau bisa menyaksikan apa-apa kecuali hanya menyaksikan Tuhan. Maknanya menyaksikan Tuhan di sini bukan manusianya lagi yang bisa menyaksikan. Wahai Muhammad, cukup aku yang bisa menyaksikan aku dan yang bisa menyaksikan kalian semua. Inilah keadilan Tuhan yang menciptakan diri manusia itu. Bila manusianya sudah kembali kepada keadilan Tuhan, kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku.
Jadi ketika manusia sudah tak berwajah lagi, ketika manusia tak wujud lagi, maka itulah yang disebut kembali ke akhirat, kembali kepada keadilan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tafsir sejati tentang keadilan Tuhan ini semoga bisa menjelaskan, bisa memaparkan, bisa membuat hatiku tambah terbangun atas kesalahan-kesalahan yang selama ini kita berada di dalam iman dan akidah yang salah. Iman dan akidahnya sapi, iman dan akidahnya iblis dan setan, sehingga kita selama ini sudah tersesat jauh dari jalan Allah. Maka untuk itu bangkitkanlah juru selamatnya dengan sembelih sapimu. Nafsu setan, nafsu hayawan yang ada di dalam hatimu, sembelihlah, baiatlah supaya bisa terbang bebas, meninggalkan sifat-sifat diri manusiamu di dalam hatimu, terbang bebas menuju keadilan Sang Pencipta. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azli zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azli zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.